Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Eko Pambudi dari Elektro C18 dengan NIM 088 akan menjelaskan tentang wireless technology dari mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Nah, untuk pembahasannya, jadi sini ada beberapa poin. Yang pertama, apa sih itu wireless technology? Lalu, apa sih cell communication? Nah, cell communication ini adalah berupa HP, contohnya seperti handphone. Lalu juga ada satelit system, contohnya satelit. Lalu ada wireless LAN, contohnya tuh Bluetooth, lalu 802.11. Lalu ada WAP atau Wireless Access Point Protocol, dan selanjutnya pengaplikasian dari wireless itu sendiri. Nah, kenapa sih kita menggunakan wireless? Yang pertama, karena wireless itu portable, bisa digunakan di mana saja. Jadi istilahnya tuh anything, anywhere, and anytime. Bisa digunakan kapan saja, bisa digunakan apa saja, dan digunakan di mana saja. Lalu wireless juga mempunyai mobility, ukuran berat, lalu mempunyai fungsi dan kontennya apa saja. Lalu nanti apa saja sih infrastruktur yang dibutuhkan untuk membuat sistem wireless dari segi biaya kapital dan biaya operasionalnya. Nah, seperti dapat dilihat di grafik di sini ada worldwide mobile subscriber atau pelanggan si wireless tersebut. Terdapat yang paling tinggi 1.800.000 pelanggan ya. Ini data dari 2000 sampai 2005. Untuk yang merah tuh Jepang. Jadi Jepang tuh yang paling tertinggi menggunakan sistem wireless di dunia dengan jumlah pelanggannya. Lalu disusul Asia Pasifik, lalu Amerika Latin, Eropa Barat, lalu Amerika Utara. Nah, selanjutnya ini ada electromagnetic spectrum atau batas spektrum pada komunikasi wireless. Seperti yang kita dapat lihat, terdapat VLF, LF, MF. Nah, VLF ini very low frequency, lalu low frequency, dan middle frequency. Untuk yang VLF sampai MF, frekuensinya pada AM broadcast. Lalu menggunakan gelombang yang LF-nya itu sonic, lalu yang dari LF sampai MF menggunakan ultrasonic. Dan yang paling tinggi terdapat di EHF atau extra high frequency, menggunakan radar bands. Nah, ini selanjutnya ada alokasi frekuensi untuk beberapa aplikasi. Seperti yang pada di sini, ini terdapat yang maritime mobile, lalu fix, lalu ini yang broadcast, lalu ini yang aero, ini yang mobile lagi. Yang di sini untuk menggunakan radio location. Nah, selanjutnya wireless telepon. Jadi ini strukturnya tuh ada dua, forward link atau reverse link, atau juga disebut dengan uplink dan downlink. Untuk forward link, proses pengirimannya dari user atau subscriber menuju tower untuk yang forward atau uplink, dan untuk yang reverse atau downlink dari tower menuju si user. Jadi kebalikannya. Nah, ini untuk alur si transmisinya dari mobil operator. Untuk yang masuk ke mobile control equipment itu masuk lalu melanjutkan ke mobil base station atau tower. Nah, yang untuk PSTN atau public switch telepon network masuknya ke network interface equipment. Nah, selanjutnya cell cluster. Cell cluster ini diibaratkan sebagai tower. Jadi tiap selnya, yang sel 1 tuh sebagai sel yang pengirim informasi, dan sel 2 sampai sel 7 itu sel-sel yang penerima informasi. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini. Jadi sel 1 ini si range-nya bisa mengirim informasi dari sel 2 sampai sel 7. Ketika mengirim informasi, sel 1 langsung mengirim informasi ke semuanya. Untuk membedakan informasi tersebut, maka tiap sel penerima sel 2 sampai sel 7 menggunakan frekuensi yang berbeda agar tidak terjadi informasi yang dikirimnya sama. Nah, jadi di space division multiple access ini dalam teknik SDMA dalam wireless ini menggunakan sel-sel yang berbeda warnanya. Jadi si cara kerjanya itu jika selnya warnanya sama, maka frekuensinya juga sama. Nah, selanjutnya cell handover. Jadi cell handover ini merupakan teknik komunikasi seluler di mana ketika ada user A, maka akan terhubung dengan di lingkup A lagi, tetapi jika pindah, maka terhubung dengan
cakupan yang selanjutnya, yaitu cakupan B atau tower B. Nah, disinilah terjadi proses handover, jadi proses transmisi tidak lagi terhubung dengan tower A, tetapi akan terhubung juga kepada tower B. Nah, selanjutnya ada cell size, jadi ukuran selnya. Terdapat 3, yaitu makrosel, pikosel, dan mikrosel. Mikrosel itu untuk yang kecil ya, seperti penggunaan pada manusia, lalu yang pikosel itu penggunaan pada gedung, dan yang makrosel itu yang luas seperti pada mobil, kendaraan, dan lain-lain, transportasi, dan lain-lain. Nah, pada multiple access, di sini terdapat dibagi 3 lagi tekniknya, yaitu FDMA, Frequency Division Multiplexing Access, selanjutnya TDMA, Time Division Multiplexing Access, dan CDMA atau Chord Division Multiplexing Access. Nah, untuk yang FDMA atau Frequency Division Multiplexing Access, dibagi-bagi jalurnya atau tiap-tiap box ini dibagi-bagi per frekuensinya, tetapi menggunakan satu saluran transmisi atau satu saluran transmisi yang sama untuk pengirimannya. Nah, jadi setiap saluran ini memiliki frekuensi yang berbeda-beda ya untuk yang frekuensi division multiplexing access. Ketika satu frekuensinya berbeda, kedua berbeda, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk yang time division multiplexing access, itu kebalikannya dari yang tadi yang FDMA. Nah, jadi si arah baloknya ini diputar 90 derajat. Seperti di sini ada waktu, jadi si dibagi-baginya berdasarkan waktu pengirimannya. Pengirimannya tetap sama melalui satu saluran, tetapi dipartisi atau dibagi-bagi melalui waktu. Nah, selanjutnya nih combining FDMA dan TDMA atau kombinasi dari FDMA dan TDMA. Biasanya digunakan pada teknik GSM. Jadi si yang tadi ini dipisah-pisahnya jadi menggunakan kubus ya satu-satunya. Jadi ini tuh lebih bagus dari teknik yang tadi karena digabungkan. Jadi si pengirimannya bisa dialokasikan menggunakan frekuensi dan juga beberapa waktu. Jadi warnanya berbeda-beda setiap waktunya untuk melambangkan setiap waktunya, dan bentuknya kubus itu untuk melambangkan si frekuensinya. Nah, ini selanjutnya code division multiplexing access, atau jadi si pengirimannya menggunakan kode. Si jenis pengirimannya itu ortogonal, jadi seperti ini, seperti yang dapat dilihat di gambar ini. Dan informasi yang akan dikirimkan itu dikirimkan itu dalam bentuk digital ya. Dan juga informasinya itu akan dikodekan. Nah, ini adalah cellular phone generation. Jadi untuk yang 2G hanya bisa message saja atau SMS. Dan yang untuk yang 2.5G bisa mulai untuk komunikasi data. Nah, ini ya untuk yang GSM arsitektur. Jadi ketika HP ini akan mengirim sinyal atau mengirim informasi berupa sel kepada BTS. Nah, yang BTS ini akan mengirim informasi lagi ke BSC atau Base Station Controller atau Tower. Nah, lalu di BSC ini akan masuk ke MSC, di switch di sini tuh berupa dipilih jenisnya message atau apa, lalu masuk lagi ke tiap-tiap penerimanya. Ya, ada PSTN, ISDN, PDN, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini ada Source Message Service atau SMS yang sering kita kenal. Jadi, SMS ini tidak bisa digunakan pada telepon kabel ya, bisanya digunakan pada telepon yang digital. Jadi, teknologinya ini ada GSM, panjang SMS-nya bisa 160 bytes. Lalu ada TDMA atau PDC bisa 160 byte juga, lalu CDMA bisa 256 byte, lalu IDEN bisa 140 byte. Nah, ini ada SMS banking selanjutnya. Jadi ini ada dua user ya, contohnya misalkan ada yang dari HP atau yang dari melalui si komputer. Nah, kalau yang dari HP ini lewatnya udara dulu ya, masuk ke tower, mengirimkan sel kepada tower. Yang untuk yang menggunakan komputer itu langsung masuk ke bank website. Nah, ini ibaratnya internetnya. Lalu dari bank website ini masuk ke bank back-end system, lalu masuk ke SMS monitoring application, lalu SMS carrier, lalu ke wireless carrier, dan seterusnya. Jadi ini alur ketika kita menggunakan SMS banking antara menggunakan komputer dan juga menggunakan handphone. Nah, ini ada satelit system ya. Jadi satelit system tuh ada GEO, MEO, dan LEO. Untuk satelit system ini
eh, jaraknya tuh dari orbitnya tuh dari permukaan bumi gitu ke si satelitnya berapa. Jadi masing-masing klasifikasi ini tergantung areanya dan juga bisa dilihat dari tinggi orbitnya. Nah ini jadi geostationary orbit atau geostandard orbit yang tadi ya, geo. Nah jadi geo ini mempunyai jaraknya dari permukaan bumi sampai ke si satelitnya itu 35.785 km. Nah selanjutnya ini ada GPS Satellite Constellation yang biasa digunakan adalah GSM. Jadi ini biasa digunakan oleh USAF atau USAF dan jumlahnya itu ada 28 satelit. Nah ini menggunakan 6 orbit. Satu orbitnya itu terdapat 6 satelit. Nah lalu si posisi dari ini sudah diatur sehingga tidak akan bertabrakan. Nah, sekarang ini ada GPS trilateration. Jadi, GPS trilateration ini menggunakan satelit LEO. Nah, jadi contohnya tuh seperti ini. Di sini ketika dari mobil mengirim informasi ke pesawat, masuk dulu ke satelitnya, mengirim ke pesawat, lalu bisa juga mengirim lagi ke si kapal laut. Nah, selanjutnya ada Automatic Vessel Location atau AVL. Jadi, si AVL ini berupa ketika dari mobil GPS unit atau truk ini mengirim informasi ke tower atau communication network lalu mengirim ke base station. Nah lalu dari base station ini akan mengirim lagi ke satelit dan mengirim lagi ke sini seperti contohnya tuh dalam GPS gitu, akan si truk ini akan mengarah kemana gitu, dan ini terdapat di kendaraan seperti di sini, seperti di truk. Nah selanjutnya nih location aware application. Jadi contoh pengaplikasiannya seperti yang dapat di sini ya, seperti kita dapat mendeteksi kepadatan lalu lintas, lalu kendaraan ini berada di mana, lalu di sini juga bisa mengetahui keberadaan gedung ada di mana dan juga bisa digunakan pada robot. Nah selanjutnya ini wireless LAN. Jadi wireless LAN ini contohnya seperti Bluetooth atau juga 802.11 yang tadi. Nah, wireless LAN ini pengembangan dari LAN yang menggunakan kabel, tapi wireless LAN ini tidak menggunakan kabel. Nah, kekurangannya itu dalam areanya ya, jadi tidak bisa terlalu luas. Nah, ini ada wireless LAN komponen, ada WaveLAN ISA atau Industry Standard Accelerator Card, lalu ada WavePoint Transmitter, lalu ada Ethernet Converter, lalu ini ada 11 Mbps WaveLAN card, lalu ada extend range antena. Nah selanjutnya nih ada wireless LAN configuration. Beberapanya ada wireless peer-to-peer seperti yang di sini, lalu ada multiple access point tambah roaming, lalu ada bridging with directional antennas, dan ada client and access point. Jadi si Bluetooth ini frekuensinya ada di 2,4 GHz. Selanjutnya si mempunyai range antara 10 meter sampai 100 meter dan mempunyai bandwidth di 1 sampai 2 Mbps. Dan mempunyai bandwidth di 1 sampai 2 Mbps. Nah, selanjutnya Bluetooth Piconet. Jadi Bluetooth Piconet ini areanya kecil ya, hanya bisa segini saja. Lalu, nah selanjutnya ini Bluetooth Scatternet. Bluetooth ini, si Scatternet ini tersusun dari beberapa Piconet dan area cakupannya tentunya lebih luas dari yang Piconet tadi. Nah, selanjutnya ini ada Time Modulate Ultra Wideband atau TMUWB. Nah, jadi ini si pita frekuensinya itu sangat besar. Biasanya digunakan di perkotaan yang cakupannya untuk luas dan cakupannya juga besar. Nah, satu saluran ini bisa digunakan untuk puluhan atau bahkan ratusan si user atau pelanggannya. Nah, selanjutnya ini ada ultra wideband properties-nya seperti yang dapat lihat di sini ya. Sebuah chips. Jadi sangat rendah, powernya sangat rendah, 0,01 mW dibandingkan Bluetooth yang tadi si dayanya membutuhkan 1 mW, 100 megabits per second. Nah ini untuk application-nya, jadi ada dua ya contohnya, misalkan dari komputer dan juga dari handphone. Nah ini sekarang emote. Jadi contohnya emote tuh seperti telepon, pager, email, browsing. Jadi pada wireless ini kan berkembangnya sangat pesat dan sangat cepat tiap tahun dan per tahunnya. Lalu sistem sel juga sangat dibutuhkan untuk infrastruktur yang lebih besar. Makin lebar bandwidth-nya atau pita frekuensinya, maka makin banyak besar saluran yang dapat diakses. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.